91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih ada di Lintas Jakarta sore pendengar. Selamat sore saja buat Anda yang sekarang ini masih disibukkan dengan segala macam rutinitas Anda yang ada di rumah. Kalau di rumah jam-jam segini mungkin udah agak santai ya, karena masak semuanya udah selesai. Terus juga mungkin anak-anak Anda yang di rumah juga udah pada makan siang gitu ya. Kalau suami makan siangnya di kantor, jadi mungkin jam-jam segini Anda lagi istirahat. Ya sudah pendengar, dinikmati saja istirahat Anda. Dan tetap nanti saya akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi menarik ya. Termasuk juga seperti biasanya di Lintas Jakarta Sore, kami akan selalu menghadirkan kisah pengalaman khususnya karir begitu ya, dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita dalam kisah sukses. Dimana kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan bersama dengan Mbak Reni Kaasuri, ME, CFP, AEPP. Ini adalah seorang Certified Financial Planner dan juga Business Coach. Selamat sore Mbak Reni. Selamat sore Mas Pari. Selamat sore, gimana kabarnya Mbak Reni? Baik, Alhamdulillah. Mbak Reni ini gelarnya banyak banget, bisa dijelasin nggak? ME, CFP, AEPP. Ya, Mas, itu gelarnya kalau MSc itu adalah Magister Ekonomi Syariah. Sedangkan kalau CFP, AEPP itu adalah gelar dari perencana keuangan. Jadi masing-masing ada Certified Financial Planner, ada yang AEPP itu khusus untuk waris dari komunitas waris di London. Oke, I see. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang karirnya Mbak Reni, awalnya sebagai apa Mbak pertama kali terjun ke dunia profesional? Oh, dulu saya mantan karyawan di sebuah harian umum nasional, Mas Farid. Kemudian resign untuk diajak kerjasama bisnis oleh suami. Kita punya diajak kerjasama oleh teman gitu. Usia masih sekitar 30 tahunan lah waktu itu ya. Oke. Sebelumnya jadi karyawan, jadi totalnya berapa tahun waktu itu di harian nasional? Jadi karyawan sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kemudian resign karena ada yang nawarin nih, bagus nih perusahaan. Gitu katanya. Kita dijadiin lah komisaris dan direktur utama lah waktu itu ceritanya di perusahaan. Dan ternyata karena ketidaktahuan kita, Mas Faris, tentang keuangan dan bisnis tersebut, kita nggak paham kalau ternyata bisnis tersebut tuh punya hutang yang sangat banyak, 700 jutaan saat itu, gitu ya, tahun berapa? 2003. Tahun 2003 ya. Tahun 2003 itu segitu, dan kita tidak bisa mempilotkan gitu karena kondisinya memang tidak rugi, ada perputaran. Nah, mereka yang pemiliknya pergi ke luar negeri gitu. Jadi semua ternyata dilimpahkan ke kita, Mas. Itu akhirnya yang terjadi bunga berbunga. Kita kena hutang orang lain sekitar akhirnya bunga berbunga selama 10 tahun. Untuk makan saja kita akhirnya jadi kaki 5 karena kita sampai membayar hutang hingga 1,8 hingga hampir 2M gitu selama 10-12 tahun. Jadi selama itulah kita untuk makan saja sampai jadi pedagang kaki 5, Mas. Awalnya terbelit-belit hutangnya orang dan lain-lain. Dari masjid ke masjid, dari bazar ke bazar gitu ya, seperti itu. Sampai sekolah juga, anak-anak juga sampai setahun baru bayar, seperti itu. Terus 14 kali bisnis gagal, Mas. Oke. Jadi apa aja yang pernah dijalanin? Bisnis yang tadi belasan. Bisnisnya tuh pernah jual yang dulu kan kalau nggak salah pulsa. Pernah jual label anak-anak. Pernah jual gula. Pernah jual pernak-pernik yang pensil-pensil dan segala macam. Apapun pokoknya penting halal, Mas. Kita jual di bazar. Yang penting dapat uang untuk makan saat itu gitu ya. Jadi 14 kali itu gagal dengan saat itu untuk makan dan untuk membayarkan hutang-hutang orang lain tadi, bisnis orang lain tadi sambil itu. Sampai kayak gitu, Mas, kita seperti itu. Sampai dengan tahun 2011 itu saya pikir ini kayaknya udah nggak beres nih dengan pengetahuan kami atau apa. Saya ingin belajar lebih baik agama, tapi kan nggak punya duit, Mas. Nggak punya uang dong. Gimana caranya kalau mau sekolah lagi nih? Nggak mungkin. Kalau mau jadi karir sesuatu kan nggak mungkin kita kalau nggak sekolah lagi. Akhirnya kesana kemari kalau nulisin S2 kan itu pasti pakai uang ya, Mas Farid. Betul ya. Tapi kita nggak punya uang, punya duit cuma 100.000 rupiah waktu itu, yang lainnya hutang semua. Terus akhirnya memberanikan diri lah gitu, datang ke sebuah universitas swasta yang waktu itu baru buka, Mas. Jadi saya ke Taskia waktu itu di bawah pimpinannya Pak Safi Antonio waktu di Sentul. Saya mengajukan diri aja. Saya pengen ikut tapi nggak punya uang.
Sampai kayak gitu. Terus gimana gitu? Gak apa-apa Ibu, silakan bikin surat. Ibu mau mencicil, yang penting ada komitmen untuk mencicil. Saya dagang belum tahu kapan dapatnya berapa tiap bulan gitu. Ya udah silakan aja ikut, yang penting Ibu komitmen untuk ikut kuliah kami waktu itu angkatan pertama. Dan alhamdulillah karena kebaikan dari Saskia itulah akhirnya saya ikut Mas, dan itu mencicil 2 tahun dan alhamdulillah lunas. Alhamdulillah gitu. Itulah awalnya karir pertama. Terus sertifikasi financial planner juga menjual apa yang ada di rumah Mas, karena udah nggak ada waktu itu barang, sampai jual-jual sofa dan lain-lain, apapun kita jual untuk sertifikasi yang penting ilmu kita dapat dulu. Karena itu tidak bisa cicil waktu itu. Jadi habis-habisan banget ya Mbak ya? Sangat habis-habisan, karena bayar hutangnya sampai miliaran tadi, dari 700 bunga berbunga Mas, dan itu didatengin debt collector setiap waktu, dan kita mau luar biasa gitu. Nah terus kemudian nasibnya si perusahaan yang berhutang ini gimana dong? Nah yang berhutang sambil kita teruskan berjalan, jadi kita yang penting biaya untuk karyawan jalan, kitanya nggak dapat apa-apa nggak apa-apa, yang penting kan utang itu dapat dapat uang untuk bayar karyawan karena juga punya anak dan lain-lain, kita bayarkan. Akhirnya sampai selesai hutang-hutang tersebut selesai, kita kasih ke orang aja di sana. Sampai sekarang masih jalan, udah nggak ada hutang gitu. Tapi saya udah trauma dengan perusahaan tersebut, dan perusahaan itu perusahaan cukup besar di Bali gitu. Jadi akhirnya kita lepas dan kita mulai merangkak dari awal, betul-betul dari mengajar awal yang beberapa puluh kali mengajar, kita nggak menuntut bayaran sama sekali Mas Farid waktu itu. Ini ngajarnya adalah tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, kemudian karena supaya tidak kita mencontohkan bukan kisah sukses sebenarnya Mas Farid, kisah gagal. Jangan sampai jadi pelajaran semua orang ya yang belajar di situ ya. Iya betul. Jadi bagaimana jangan sampai ini terulang di teman-teman semua yang UKM seperti itu Mas Farid. Jadi belajar dari kegagalan. Jadi sebenarnya hari ini salah, bukan kisah sukses, kisah gagal sebenarnya. Oke. Nah kemudian jadi bisnis coach, berarti ini juga based on pengalamannya Mbak Reni yang jatuh bangun mengelola bisnis tadi ya dari awal ya. Iya, jadi karena kita waktu itu gini, ini mau jadi apa akhirnya saya gitu ya Mas. Akhirnya ini terus apa yang harus saya lakukan untuk nanti anak-anak harus sekolah, kuliah dan lain-lain, gimana, saya dapat dari mana. Terus akhirnya saya berpikir, gimana saya jadi seorang ahli, kalau teman-teman saya ada yang udah jadi notaris, ada yang udah jadi dokter, bagaimana saya mau sekolah dari awal lagi gitu. Tapi saya pikir-pikir, ada seorang guru hebat juga namanya Pak Farid Poniman yang menemukan salah satu itu. Stephen bilang gini, kalau kamu mau menjadi expert, maka deliberate practice itu adalah melakukan sesuatu yang kamu lakukan tiap hari selama 3 jam minimal 10 tahun. Dia bilang gitu. Kalau gitu saya masih 10 tahun lagi untuk menjadi expert kalau untuk sesuatu yang baru kan Mas Farid. Betul ya? Akhirnya saya pikir mundur ke belakang, apa yang sudah saya lakukan 10 tahun belakangan. Tapi saya lihat nggak ada yang bagus. Akhirnya menangani hutang, kemudian hidup terhimpit dengan uang seadanya gitu ya. Jualan yang gonta-ganti gitu ya. Kalau hujan kita sampai udah benar-benar berlari gitu ya ke arah masjid. Tapi saya pikir itu juga suatu ilmu gitu. Akhirnya saya pikir itu saya sudah paham prakteknya, tapi kemudian saya masuk sertifikasi, masuk sekolah, dan ditambah dengan syariah tersebut, akhirnya saya jadikan itu sebuah ilmu yang utuh, begitu Mas Farid. Jadi akhirnya saya sudah expert ketika sudah sertifikasi, karena saya sudah melakukan itu selama 10 tahun ke belakang. Seperti itu kira-kira. Nah, Mbak Reni sudah mengalami beberapa kali kegagalan ya. Mungkin udah sering banget berusaha sesuatu, gagal lagi, dan nyoba lagi. Pelajaran yang paling Mbak Reni dapatkan, yang diambil ya, yang dipetik dari kegagalan itu apa sih Mbak? Waktu itu terus terang ya Mas, kita manusia ya, pada saat gagal tuh nangis ya, jelas ya. Dan itu berat banget, apalagi setiap hari didatengin debt collector oleh hutang yang bukan hutang kita, seperti itu ya. Tapi waktu itu memang saya mengalami sakit hati, kecewa dan lain-lain. Tapi waktu itu yang penting saya jalanin aja. Di Saltupas, waktu saya pikir pasti ada N-nya. Kalau puasa pasti ada lebarannya. Itu yang waktu itu saya pikir. Itu yang akhirnya saya jalani, dan ternyata betul ketika saya mulai awal-awal mengajar dan lain-lainnya, akhirnya kemudian dipanggil, tapi yang tidak berhenti adalah saya terus
tadi sertifikasi berapapun uang saya sertifikasi. Jadi ilmunya meningkat terus. Disitulah satu sisi ada suatu ilmu yang akhirnya saya berpikir, oh ternyata kecewa itu nggak perlu, Mas. Ternyata saya harus berterima kasih justru oleh orang-orang yang mencemplungkan saya ini ke kolam buaya yang giginya gede-gede ini gitu ya. Akhirnya saya datangi mereka satu-satu yang waktu itu juga pernah menyakiti lah, taruhlah berbuat hutang dan lain-lain. Saya bilang terima kasih ya gitu. Kalau tidak saya tidak akan dipakai oleh regulator di Indonesia untuk menangani hutang di para UKM di Indonesia dan lain-lainnya. Jadi saya akhirnya merasakan bahwa ternyata itu hal yang indah yang waktu itu saya rasa hal yang buruk gitu, Mas, sangat buruk gitu, mimpi buruk yang tidak ingin saya ingat, tapi ternyata itu sekarang yang menjadi taruhlah berlian saya lah saat ini gitu. Jadi satu keunikan yang mungkin di antara sekian ribu CFP yang lain belum memiliki pengalaman yang saya lakukan sendiri gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau based on pengalamannya Mbak Reni, kalau misalnya ada nih pendengar Pos 1 yang mungkin di masa pandemi ini karena kehilangan pekerjaan, kemudian juga mulai berusaha, tapi ternyata juga nggak mulus jalannya, ini kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Oke. Nah ini saya juga banyak mengajarkan banyak pengalaman tentang ini. Jadi saya juga terus mempelajari sebuah ilmu, Mas Farid. Jadi ternyata memang apa yang kita pikirkan itulah yang ternyata jadi kenyataan. Jadi your perception is projection is reality. Dan itu ternyata memang secara fisika kuantum ilmiah itu terbukti. Nah, saya mendalami ilmu ini dan ketika COVID pun saya terhenti semuanya. Tidak ada sama sekali penghasilan. Akhirnya saya mengambil lagi ilmu ini, sertifikasi ilmu ini. Saya itu ternyata kita tidak bisa kontrol COVID. Betul ya, Mas? Betul. Kita tidak bisa mengontrol pemerintah harus seperti ini nggak bisa, karena itu sesuatu yang di luar kontrol kita dan kita tidak bisa sama sekali untuk melakukan itu. Nah, di pelajaran ini saya mendapatkan bahwa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, yang mana justru itu mempengaruhi 95% dari hasil seperti itu. Akhirnya, Mas, itu yang saya lakukan. Kita melakukan kontrol pikiran selama 3 bulan berturut-turut, daripada nggak ngapa-ngapain, daripada pemerintah menghujat COVID dan lain-lainnya. Akhirnya saya melakukanlah itu, kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya sekarang berhenti berbisnis, tapi kan pasti punya ilmu, Mas Farid, ya nggak? Maka itu share ke sosial media, kemudian kita bikin grup di Zoom segala macam. Pokoknya apapun activity yang bisa kita lakukan, nggak usah berpikir ada hasil. Itu yang kami lakukan. Jadi share dulu gitu ya pengalamannya. Share apapun dan jangan berpikir itu kapan balik. Nah, ini yang kadang berat buat kita. Just ikhlas aja. Dan believe it or not, bukan hanya saya, tapi beberapa yang kami dampingi itu betul-betul akan berbalik di 3-6 bulan itu sampai ratusan persen. Mas, bahkan pendapatan kami lebih tinggi daripada sebelum pendapatan kita di masa pandemi. Luar biasa. Jadi ini luar biasa, Mas. Makanya kami juga mendampingi para UKM ya di Indonesia. Setahun ini kami mendampingi 1.500 UKM, saya bersama tim. Itu yang paling kuat bukan di cara jualannya, karena mereka jago. Tapi bagaimana mengkontrol tadi pikiran agar tadi tidak ada pikiran negatif sama sekali di era pandemi. Justru karena itu ngaruh banget ke hasilnya ya, Mbak ya? Sangat, Mas. Itu 90 hingga 95% secara ilmiah terbukti itu yang mempengaruhi penarikan elektromagnetik rezeki alam kepada kita. Itu betul-betul terbukti. Baik. Begitu. Mbak Reni, makna sukses buat Mbak Reni apa? Gimana? Makna sukses buat Mbak Reni apa? Sukses itu ketika kita manusia hidup selalu dikasih tantangan. Nah ini, dari masalah kita nggak boleh bilang masalah, Mas. Selalu kita ganti setiap kata itu punya makna. Jadi kalau misalnya masalah, teman-teman mungkin di seluruh Indonesia masih berpikir masalah, maka gantilah dengan kata tantangan dulu. Jadi setiap orang hidup akan punya tantangan. Ya, tanya tantangan. Tidak akan pernah hilang. Bahkan mungkin di akhirat pun kita ada tantangan. Nah, buat makna sukses buat saya sederhana kan. Setiap kali kita punya tantangan itu dan kita bisa menyelesaikannya, maka itu adalah sukses. Ini banyak sekali yang bilang bahwa saya belum sukses. Saya belum sukses, Bu. Nah, itu hati-hati terhadap perkataan kita. Sukses menurut kita apa? Apakah punya rumah tingkat 3, punya mobil banyak? Hati-hati, akhirnya kita jadi nggak bersyukur, Mas Farid. Iya. Lama dong ya nanti nyampe suksesnya ya kalau gitu standarnya ya. Bahaya tuh nanti Allah atau Tuhan kita marah ketika kita bilang kamu udah kita kasih
kok kamu nggak merasa sukses? Nah, tidak merasa sukses ini juga salah satu kufur nikmat. Jadi oleh karena itu buat saya makna sukses adalah setiap saya ada tantangan yang kemudian saya bisa lewati, bahkan pagi hari itu bisa bernafas, karena itu tantangan manusia ya. Betul. Ketika itu nyawanya ada, dikembalikan atau tidak gitu. Banyak orang lain, itu privilege bahwa ada orang lain yang tidak kembali dan kita kembali. Buat saya itu sudah suatu kesuksesan. Bernafas adalah sebuah kesuksesan. Jadi seperti itu, Mas. Baik. Mbak Reni, kalau misalnya ada pendengar kelas 1 yang ingin mengetahui kelas-kelasnya ataupun juga kegiatannya Mbak Reni, bisa didapatkan di mana sosial medianya? Boleh, saya di FB, kalau teman-teman yang punya FB, Renika Ashuri, atau di IG itu Renika Ashuri juga, boleh. Jadi siap ketik aja nama, nanti akan keluar di situ IG banyak. Kita akan kelas setiap waktu, dan itu banyak free teman-teman dari tim kami. Silahkan kalau misalnya mau gabung. Oke, jadi Reni Kasuri semuanya nyambung gitu ya Reni di Kasuri, Instagram. Reni Kasuri. Baik, terima kasih Mbak Reni sudah berbagi pengalamannya di sini. Mudah-mudahan juga lancar terus usahanya dan mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat orang lain ya. Amin, terima kasih Mas Farid. Terima kasih. Demikian pendengar kisah sukses kita untuk edisi hari ini di Lintas Jakarta Sore. Saya Farid Kurniawan masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 19 malam hari nanti di Lintas